Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik, sehat, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cinta Terlarang dengan siluman manusia berkepala babi. Cerita ini ditulis oleh Ainate. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan klik lonceng notifikasinya, serta juga like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Nawang dengan kedua temannya, Yuli dan Dona, melakukan pendakian ke salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah. Mereka sudah berjanjian dari jauh-jauh hari. Pada saat waktunya tiba, mereka bertiga kumpul terlebih dahulu di rumah Nawang untuk mengecek segala peralatan yang dibawa supaya tidak ada yang tertinggal. Nawang pun lalu memimpin doa terlebih dahulu sebelum melakukan pemberangkatan. "Aman kan semuanya?" "Aman," jawab mereka berdua dengan serempak. "Oke, let's go." Ketiganya sudah memasuki mobil Dona untuk menuju ke tempat pendakian. Jarak dari rumah Nawang ke tempatnya memerlukan waktu kurang lebih 1,5 jam. Setelah sekian lamanya perjalanan, akhirnya mobil yang mereka tumpangi telah sampai di tempat pendakian. Mereka lalu memarkirkan mobilnya terlebih dahulu. Lalu mereka pun ke pos 1 untuk berkumpul dengan temannya yang lain. Di sana sudah ada 4 rombongan yang bersiap untuk pendakian. Dan ditambah dengan satu lagi rombongannya Nawang yang beranggotakan 3 orang perempuan. Nawang dan temannya menggerombol ke yang lain. Setelah melakukan briefing, akhirnya mereka semua berangkat ke puncak. Nawang tak merasa lelah. Ia sangat menikmati pendakian kali ini karena banyak rombongan yang berangkat bersamanya. Dan cuacanya juga sangat mendukung sekali. Apalagi jika sudah sampai puncak, pasti akan terlihat lebih bagus di sana. Tak terasa mereka pun sudah sampai di pos 2. Mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan lagi. Capek banget ya. Padahal baru sampai di pos 2. Gue kuat gak ya nanjak lagi? Ucap Dona sambil meluruskan kakinya. Ya elah, cemen banget loh. Harus kuat ya. Gue gak sanggup kalau gendong lo. Iya. Dona melihat Nawang yang terus-menerus tersenyum sambil mengabadikan momen menggunakan kamera yang ia bawa. Di saat temannya sedang istirahat, Nawang malah sibuk memotret pemandangan kesana kemari mencari spot yang indah. Lo gak capek apa, Wang? Dari tadi, gue liat lo gak ada capek-capeknya deh. Nawang yang sedang memotret pun menoleh ke belakang, ke arah teman-temannya yang masih beristirahat. Gak, gua suka pendakian kali ini, jawab Nawang. Lo mah emang suka daki, jadi ya mesti suka. Gak juga, kadang juga ngerasa capek. Cuma rasa capeknya terbayar sama pemandangannya, ucap Nawang. Sumpah ya, gue rasa pendakian kali ini lama banget nyampenya, Wang. Perasaan lo aja kali, lo kan sekarang jarang ikut gondaki. Paling juga Yuli yang ikut, itu pun gak selalu ikut. Udah, jangan ngeluh mulu, gak baik nah, ucap Nawang lalu duduk di samping temannya. Iya, gak ngeluh lagi. Istirahatnya masih lama kan? Gua mau tidur bentar ya. Nawang pun lalu melihat jam di pergelangan tangannya. Masih 10 menit lagi sih. Jangan tidur dong, nanti gue sendirian di sini, pinta Nawang sambil menarik-narik baju Dona agar tidak tidur. Kan ada Yuli. Yuli tidur, Dona. Masa lo juga ikutan tidur sih? Gak asik banget dah. Gak apa-apa, kan masih ada mas-mas tuh di sana. Ajakin ngobrol Ki. Gak, saut Nawang lalu beranjak dari duduknya. Jarak dari tempatnya dengan rombongan lelaki yang berangkat bersamanya lumayan jauh, kurang lebih sekitar 100 meteran. Duh, kok kebelet gini ya? Tapi bentar lagi juga mau jalan. Tahan aja deh. Mending aku foto-fotoin pemandangan.
Ia pun lanjut memfoto sana-sini. Apapun yang menurutnya bagus, pasti difoto. Tak terasa sudah 10 menit. Nawang pun lalu membangunkan temannya untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan pertama sudah jalan terlebih dahulu. Jarak dari rombongan satu ke rombongan yang lain kurang lebih ada 100 meter. Hehe, bangun. Ayo jalan lagi. Keburu petang nanti. Ucap Nawang membangunkan Yuli dan Dona. Masih ngantuk banget anjir. Gumam Yuli yang masih terdengar oleh Nawang. Ngomongnya dijaga. Setelah siap, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Padahal rombongan Nawang hanya ada 3 orang, dan itu perempuan semua. Tetapi mereka tidak mau ada di tengah-tengah rombongan lelaki yang lain. Nawang pun berada di paling depan untuk memimpin jalannya. Sedangkan Yuli ada di tengah dan Dona di belakang. Yuli berjalan dengan terkantuk-kantuk. Seringkali ia tersandung batu ataupun akar-akar yang menjalar. Kurang lebih sudah 25 menit perjalanan. Perasaan Dona tiba-tiba tak enak. Ia merasa seperti ada orang yang berjalan di belakangnya. Padahal rombongan mereka itu rombongan terakhir yang berangkat ke puncak hari itu. Meski begitu, Dona tak berani memberitahu temannya. Ia lebih memilih diam. Semakin lama semakin aneh. Punggung Dona tiba-tiba saja merasa sangat berat, tak seperti awal berangkat. Saat Dona tak sengaja melihat ke belakang, ia melihat ada sosok lelaki yang mengintipnya di balik pepohonan yang besar. Siapa dia? Perasaan gak ada rombongan lagi deh di belakang, batin Dona dengan terbingung. Dona berusaha menepis pikiran negatifnya. Dona pun mengambil coklat koin di ranselnya, lalu dimakan. Dengan harapan pikirannya kembali positif. Wih Dona, ayo cepetan dikit jalannya, biar gak ketinggalan sama yang lain, pekik Nawang. Dona pun merasa bingung. Padahal ia berada tepat di belakang Yuli, yang jaraknya pun hanya beberapa jengkal saja. Tetapi Nawang meneriakinya keras sekali, seperti melihat Dona yang tertinggal jauh. Yuli yang masih merasa ngantuk pun tak peduli temannya berteriak keras seperti tadi. Ia cuek terhadap sekitarnya. Rintih Yuli yang tak sengaja menabrak Nawang. Entah kenapa tiba-tiba Nawang mendadak berhenti. Kok berhenti sih Wah? Mana gak bilang-bilang lagi, ucap Yuli sambil mengelus dahinya yang terasa pusing. Dari raut wajah Nawang, ia terlihat geram karena melihat Dona yang tertinggal jauh dan malah duduk di tanah bersenderan di pohon besar. Saat Nawang membalikkan badan mau menyusul Dona, ia ditepuk oleh Dona. Lanjut aja, gak usah peduliin, ucap Dona saat menepuk pundak Nawang. Nawang terkejut dan juga bingung. Ia membulatkan matanya sempurna menatap Dona tak percaya jika yang ada di depannya saat ini beneran Dona. Lalu siapa wanita yang tadi dilihatnya? Saat Nawang mau bersuara, Dona segera memberi kode dengan kedipan sebelah matanya. Nawang pun mengangguk. Ia kembali memimpin jalan lagi. Perasaannya begitu tak tenang. Baik Dona maupun Nawang sama-sama berperang dengan isi pikiran mereka masing-masing. Sedangkan Yuli, ia merasa bingung dengan sikap kedua temannya yang menurutnya aneh. Karena dari tadi diam saja. Padahal biasanya kalau mereka bertiga mendaki pasti di setiap langkahnya diiringi dengan obrolan. Namun kali ini benar-benar senyap. Setelah menempuh perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya mereka sampai juga di pos 3. Dona segera melepas ranselnya. Punggungnya terasa panas seperti menggendong 2 ransel sekaligus. Padahal ia hanya menggendong 1 ransel saja. Kali ini baik Dona, Nawang maupun Yuli tidak ada yang tidur. Bahkan Yuli yang dari tadi mengantuk sekarang sudah fresh lagi. Ia sangat bahagia karena sebentar lagi mereka sampai di puncak. Dari pos 3 menuju ke puncak hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam. Pukul menunjukkan waktu 3 sore. Para pendaki yang beristirahat berbondong-bondong mencari sumber mata air untuk bersuci. Yuli dan Dona pun mengikuti rombongan lelaki yang turun ke bawah untuk mencari mata air. Lo gak ikut, Wak? Gak, kalian aja. Gue gampang, nanti nyusul, jawab Nawang. Yuli pun mengangguk. Ia menyusul Dona yang sudah berjalan terlebih dahulu. Setelah mereka bersuci, mereka pun kembali lagi ke tempat peristirahatan untuk melakukan sembahyang berjamaah yang dipimpin oleh salah satu lelaki dari rombongan itu.
Sekarang gantian Nawang yang turun ke bawah. Ia sengaja ke sungai sendirian supaya teman-temannya tidak ada yang tahu. Padahal Nawang tahu larangan mendaki apa saja, terutama harus dalam keadaan suci. Tetapi Nawang nekat tetap mendaki karena ia ingin membuktikannya sendiri bahwa mendaki pada saat keadaan kotor beneran bisa menjadi santapan makhluk halus atau tidak. Dan saat di sungai, Nawang pun berganti pembalut dan juga membuang hajatnya. Leganya, gumam Nawang setelah selesai membuang hajatnya. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya dari kejauhan. Bulu kuduknya pun berdiri tiba-tiba. Dengan cepat ia segera kembali ke tempat peristirahatannya tadi. Gumam Nawang yang merasa kecapean karena ia berlari. Ia pun menarik nafasnya dengan cepat dan juga peluhnya membasahi dahi. "Ngapa lo? Kok kecapean gitu? Kayak abis dikejar orang aja," tanya Dona. "Gak apa-apa kok, aman. Takut ketinggalan yang lainnya aja tadi," jawab Nawang dengan berbohong. "Ya udah, sok atuh, pimpin lagi jalannya." Sebelum memulai perjalanan, Nawang menyimpan bekas pembalutnya di dalam ranselnya. Kali ini perjalanan mereka teramat asyik. Di setiap perjalanan seringkali mereka sambil berbincang-bincang. Sampai kini saatnya tiba. Mereka telah sampai di puncak. "Wah, yeay!" teriak mereka dengan kompak. "Akhirnya kita sampai juga." "Iya, gue juga gak nyangka bisa sampai ke puncak. Padahal tadi di pos 2 kayaknya gak mungkin banget bisa sampai puncak," sahut Dona. Mereka bertiga menatap takjub senja di sore hari itu. Mereka begitu antusias. Rasa capeknya pun terbayar dengan indahnya senja. Nawang langsung menyiapkan kameranya untuk memotret pemandangan. Sedangkan Yuli dan Dona sibuk selfie-selfie dan sekali mereka meminta orang lain untuk memfoto mereka berdua. Saat mereka merasa foto berduanya sudah banyak, mereka mengajak Nawang untuk ikut-ikut foto bersamanya. 1, 2, 3, ucap lelaki yang memfoto mereka bertiga menggantung. "Yang sebelah kiri geseran dikit," pinta lelaki itu. Nawang yang berada di sebelah kiri sedikit menggeser posisinya supaya lebih rapat lagi ke Yuli yang berada di tengah. "Nah, oke, tahan. 1, 2, 3. Gambar berhasil diambil di ponsel milik Yuli. Setelah puas berfoto-foto, Yuli pun mengucapkan terima kasih kepada lelaki yang telah membantu memfotonya. Dengan segera mereka mengobrol untuk melihat foto-fotonya. Merasa tidak ada yang aneh, Yuli menyimpan ponselnya di tas selempang yang ia bawa. Setelah merasa cukup puas mengabadikan momen, mereka bertiga bekerja sama untuk mendirikan tenda. Hanya perlu satu tenda saja karena kedua temannya Nawang tidak berani tidur sendirian. Nawang dan Yuli ditugaskan untuk mendirikan tenda, sedangkan Dona untuk memasak makan malamnya. Tepat pada pukul 6:30, mereka pun telah selesai mendirikan tendanya. "Akhirnya selesai juga," ucap Nawang. Ia merebahkan tubuhnya di tikar yang telah digelar di depan tenda. "Asik ya, Wak?" "Iya, gini enaknya kalau sudah sampai puncak. Bawanya tuh tenang banget, nyaman, sejuk, enak lah pokoknya." "Iya juga ya, gue betah kalau gini. Tapi butuh perjuangan banget sih buat kesininya. Sayang, cuma dikasih waktu 3 hari," ucap Yuli yang berbaring di samping Nawang. Saat Nawang mau memejamkan mata, ia melihat Dona yang membawa botol kosong. Ia pun bertanya, "Mau kemana, Wak? Bawa botol segede gitu?" "Ini, mau ke bawah ambil air. Sini, biar gue aja. Sekalian mau kencing." "Gak capek, Wak? Udah biar gue aja. Lo di sini aja. Lo kan capek abis bikin tenda," sahut Dona. Ia merasa iba melihat temannya yang kecapean. "Gak apa-apa, Di. Siapa juga yang capek. Dah gak apa-apa, siniin botolnya. Biar gue aja sekalian. Mending lo di sini aja. Jagain tuh bocah ngorok," ucap Nawang meraih botol di tangan Dona. "Ya udah deh, hati-hati ya. Jangan lama." "Iya, aman." Dona pun ikut berbaring di samping Yuli yang tertidur.
Entah kenapa, ia ingin melihat foto-foto yang tadi diambilnya di ponsel Yuli. Ia pun lalu mengambil ponsel Yuli yang tergeletak di dalam tenda. Kebetulan ponsel milik Yuli tak pernah disandi, jadi ia bisa membukanya kapan saja. Donna melihat foto-fotonya sambil tersenyum-senyum sendiri. Saat ia masih melihat-lihat, ia terfokuskan dengan salah satu foto bertiga yang telah mereka ambil. Di samping Nawang terlihat seperti ada bayangan lelaki, tetapi wajahnya tak begitu jelas. Hanya saja kulitnya terlihat lebih pucat dari mereka bertiga. Perasaan tadi pas foto cuma bertiga deh. Oh ini kayak berempat ya kalau dilihat-lihat, batin Donna. Sedangkan di sisi lain, saat Nawang baru sampai di sungai tempat mengambil air, hanya ada dirinya dan juga 2 orang lelaki di sana. Duluan ya Mbak, pamit kedua lelaki itu saat berpapasan dengan Nawang yang berjalan sendirian. Iya Mas. Dengan gerakan kilat, Nawang kembali mengganti pembalutnya karena sudah penuh. Setelah menggantinya, ia pun membungkus menggunakan plastik hitam lalu ia simpan di sakunya. Nawang merasa ngeri karena hanya ada dirinya sendiri dan juga sudah malam hari jadi penerangan pun kurang. Karena hanya mengandalkan senter baterai, untungnya ini bulan purnama, jadi malam ini tak begitu gelap. Saat Nawang membalikkan badan mau kembali ke tenda, ia berpapasan dengan lelaki tampan yang entah sejak kapan berdiri di belakangnya, hingga ia tak sengaja menabrak Nawang. Tubuh Nawang sedikit terpental ke belakang hingga ia terpeleset batu yang berlumut. Untung saja lelaki itu dengan sigap menangkap tubuh Nawang. Mereka berdua terjatuh dengan posisi Nawang berada di atas tubuh lelaki itu. Jarak mereka sangat dekat, hanya beberapa senti lagi bibir mereka menyatu. Buru-buru Nawang bangkit dari posisinya. Maaf Mas, gak sengaja, ucap Nawang dengan gugup. Gak apa-apa, harusnya aku yang minta maaf. Maaf ya, tadi udah nabrak. Iya, gak apa-apa. Ya udah, gue mau ke atas dulu. Teman gue udah nungguin. Gak ada yang nungguin. Udah, sini aja temenin aku, ucap lelaki itu menatap tajam mata Nawang sambil memegang tangannya untuk mencegah Nawang kembali ke tenda. Nawang seperti terhipnotis saat menatap mata tajam lelaki itu. Ia pun mengurungkan niatnya untuk kembali ke tenda. Oh iya, kita belum kenalan. Panggil aja, namaku Galang. Aku Nawang. Kamu sama siapa kesini? Sama 2 teman aku. Gak, maksudnya kamu sama siapa ke sungai ini? Oh, sendirian. Kenapa gak sama temanmu? Pengen aja. Aku boleh minta tolong gak? Tanya Galang dengan penuh harap. Tolong apa? Tolong bantuin aku mandi. Hah? Nawang terkejut pasalnya permintaan lelaki yang ada di sampingnya sangat di luar nalar. Bagaimana bisa ia diminta untuk memandikan lelaki yang bukan mahramnya di gelap malam seperti ini? Gak bisa, aku ke tenda dulu ya. Ia pun merasa jengkel dengan permintaan konyol lelaki itu. Please, tolong aku. Aku gak bisa nyentuh punggung belakangku. Tanganku pendek. Binta Galang dengan wajah memelas sambil mengelurkan kedua tangannya ke depan. Nawang pun melihat dengan seksama. Memang benar, tangan Galang lebih pendek daripada tangan manusia pada umumnya. Entah karena apa, Nawang pun merasa tak tega. Lalu terpaksa ia mengiyakan permintaan Galang untuk memandikannya. Hasrat Nawang tiba-tiba muncul saat menyentuh kulit Galang yang mulus itu. Tak kenapa, Nawang merasa ingin lebih menyentuh ke bagian-bagian tubuh Galang yang lainnya. Galang yang menyadari perubahan sikap Nawang, lalu memanfaatkan momen itu. Ia membisikkan sesuatu di telinga Nawang. Kalau mau, jangan di sini. Ayo ikut aku, bisiknya. Nawang menatap mata Galang, lalu Galang menganggukkan kepalanya. Dengan cepat Galang membilas tubuhnya lalu memakai pakaian dan mengajak Nawang untuk berpindah tempat. Ternyata Nawang diajak ke rumah Galang. Nawang merasa heran karena ia melihat bangunan rumah-rumah zaman dulu yang terbuat dari bambu. Padahal saat ia mendaki tadi, ia sama sekali tak melihat ada rumah satupun. Ayo masuk,
Kubuatkan minum dulu, ajak Galang yang membuyarkan lamunan Nawang. Nawang memasuki rumahnya dan duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu. Tak butuh waktu lama, Galang kembali lagi dengan membawa secangkir teh buatannya sendiri untuk Nawang. Nih, diminum dulu, habisin ya. Karena tenggorokannya yang terasa kering, Nawang pun menungguknya hingga habis. Setelah meminum teh buatan Galang, Nawang merasa sangat ngantuk. Kamu ngantuk? Mau tidur kah? Tanya Galang dengan berbasa-basi. Entah Nawang merasa sadar atau tidak, ia pun mengangguk. Galang lalu berjalan terlebih dahulu menuju ke kamarnya, sedangkan Nawang mengikuti langkah Galang dari belakang. Sampainya di kamar, Nawang merasa gelisah. Seluruh tubuhnya terasa panas sampai ia membuka seluruh pakaiannya. Kini tubuh mulus Nawang terekspos sempurna membuat Galang menelan salivanya dengan susah payah. Aku keluar dulu ya, mau ambil kipas. Kayaknya kamu kepanasan. Nawang menahan Galang. Tiba-tiba saja ia memeluk tubuh Galang. Puasin aku. Dua kata itu meluncur dengan entengnya dari mulut Nawang. Hahaha, tak menyangka. Rupanya racikan ramuanku bekerja dengan cepat, batin Galang. Dengan senang hati, Galang pun menyahuti permintaan Nawang. Direbahkannya tubuh Nawang di atas kasur kapuk miliknya. Perlahan tapi pasti, Galang menciumi bibir Nawang penuh dengan nafsu. Begitupun dengan Nawang. Ia membalas ciuman Galang. Pergulatan panas pun terjadi di mana keduanya saling memuaskan satu sama lain demi menuntaskan hasratnya. Sekali wajah Galang berubah menjadi babi, tetapi Nawang tak menyadari itu karena saat wajahnya berubah, posisi tubuh Nawang membelakangi Galang. Galang melihat ada cairan berwarna merah kental yang mengalir dari lubang kemaluan Nawang. Ia pun menjilatinya sampai habis. Darah itu bukan hanya darah keperawanan saja, melainkan dicampur juga dengan darah haid. Tak disangka-sangka, keperawanan Nawang diambil oleh siluman manusia berkepala babi. Ternyata, darah memang makanan sehari-hari Galang si siluman babi. Tak hanya Nawang yang menjadi korban. Sudah ada ribuan korban wanita sejak dibukanya jalur pendakian itu. Ia terus menghisap darah korban dari area kemaluan hingga habis. Dan apabila darahnya telah habis, barulah ia memakan dagingnya. Awalnya Galang merasa terancam karena alamnya telah dijamah oleh manusia, hingga ia kesulitan jika mau mencari makan. Alhasil, jika ada seorang wanita yang mendaki di gunung itu, pasti akan menjadi incarannya. Terlebih jika wanita itu melarang larangan gunung. Dan yang paling penting, saat wanita itu dalam keadaan tak suci pasti langsung tercium aromanya. Dan ia merubah wujudnya menjadi manusia yang utuh untuk memikat para wanita. Apabila wanita itu terpikat dan dibawa ke alamnya, maka mereka tidak bisa kembali lagi. Kurang lebih ada 2 jam lamanya mereka melakukan aksi yang tak senonoh itu. Setelah melakukan pergulatan panas, Nawang merasa lemas hingga ia tertidur sampai pagi hari. Sedangkan di sisi lain, Yul, bangun Yul, bantu gue cari Nawang, ucap Dona membangunkan Yuli. Bukannya Nawang tidur di samping gue? Tanya Yuli yang sudah terduduk dengan matanya yang setengah terpejam. Enggak Yul, tadi Nawang minta kalau dia mau ambil air sendiri, tapi sampai saat ini kok belum balik lagi Yul. Ayo cari. Udah 1 jam lebih loh, ini Nawang gak balik-balik. Dona pun panik. Ia kalang kabut terlebih di atas tidak ada sinyal. Jadi ia tak bisa menghubungi Nawang. Ia mau meminta bantuan ke tetangga yang lain pun merasa sungkan, karena ia tak mengenal mereka satupun. Baru-baru Dona dan Yuli pergi mencari Nawang. Tetapi saat mereka baru berjalan beberapa langkah, mereka dipanggil oleh salah satu lelaki yang tak jauh dari tempat mereka berdiri. Mbak, mau kemana malam-malam begini? Udah jam 8 loh ini. Sontak Yuli dan Dona menoleh ke belakang ke arah lelaki yang tadi memanggilnya. Mereka berdua pun menghampirinya. Ia tak mau berbicara dengan keras supaya tetangga tenda yang lain tidak ada yang tahu. Mau nyari teman saya mas. Emangnya temannya kemana? Tadi sih dia ke bawah ambil air sendiri, tapi sampai sekarang belum balik lagi.
Takutnya dia terpleset atau apa. Di bawah sana soalnya kan licin batunya. Jadi kita mau menyusulin, Mas. Ambil air? Jam berapa ngambilnya? Jam 6:30 deh kayaknya. Bentar, kayaknya tadi temanku juga ada yang ke bawah. Will, lo tadi ambil airnya jam berapa? Jam 6:30. Sini Will, keluar. Ada yang mau diomongin. Ngomong apa sih, Gas? Tinggal ngomong aja, ribet banget loh. Dengan terpaksa Willy pun ikut nimbrung di luar tenda. Lo tadi pas ambil air sama Dion lihat ada cewek di sungai juga gak? Tanya Bagas, lelaki yang dari tadi mengobrol dengan Donna. Ada? Gimana ciri-cirinya? Tanya Donna dengan antusias. Ya mana gue tahu. Orang gue ketemunya cuma sekilas doang. Pas mau kembali ke sini. Ya, temen lo? Iya, dia belum balik-balik dari tadi. Ya mungkin aja masih di bawah. Atau kayak mungkin dibawa oleh makhluk halus. Saud Willy asal berbicara. Will, lo apaan sih ngomongnya? Ya lagian, siapa suruh cewek ke sungai sendirian? Sok banget gak minta ditemenin. Donna cemas. Ia semakin kepikiran gegara omongan Willy. Terlebih ia juga melihat seperti ada bayangan lelaki di samping Nawang di hasil foto yang diambil tadi sore. Udah, jangan mikir yang enggak-enggak. Mending, ayo kita cari. Ucap Bagas berusaha menenangkan. Kalian mau bantu? Iya, yuk, jalan. Mumpung belum larut malam. Sedangkan Willy kembali masuk ke tenda. Mau kemana lo? Ikut cepet. Ucap Bagas menarik kerah belakang baju Willy. Ogah, lo aja sono. Gua mau tidur. Will, lo gak kasihan apa? Dia cewek lo bukan cowok. Iya, gue bantuin. Bentar, mau bangunin Dion. Yon, sini Yon. Apa sih Will? Teriak-teriak. Ganggu orang tidur aja lo. Ayo ikut gue nyari cewek hilang. Cewek? Siapa? Emang ada cewek yang daki? Ada. Udah, lo gak usah ikut. Duduk depan tenda aja tuh, jagain cewek ini. Pinta Bagas. Lah, sejak kapan ada cewek molor di sini? Rupanya sedari tadi Donna mengobrol dengan Bagas. Yuli malah melanjutkan tidurnya sampai tertidur pulas. Maafin temen gue ya. Dia emang gitu. Sukanya tidur gak tahu tempat. Ucap Donna tak enak hati karena merepotkan orang lain. Ya udah deh, aman. Dion pun mengambil selimut milik Willy untuk menyelimuti tubuh Yuli. Dan dia mengambil selimutnya sendiri lalu tidur di samping Yuli. Donna, Bagas, dan Willy, mereka bertiga berjalan menyusuri sungai mencari Nawang. Mereka sedari tadi memanggil-manggil Nawang tapi tak ada sahutan sama sekali. Dan tak ada tanda-tanda adanya Nawang di sana. Malam semakin larut. Nawang pun tak kunjung ketemu. Donna semakin cemas. Ia takut terjadi sesuatu pada temannya. Terlebih lagi ditambah dengan omongan Willy yang membuatnya semakin kepikiran. Ia takut semua omongan Willy terjadi pada temannya. Yuk, balik ke tenda aja. Lanjut besok aja nyarinya. Tapi, Nawang... Lanjut besok aja ya nak. Besok pagi kita nyari lagi. Donna menundukkan pandangannya. Perlahan air matanya menetes. Buru-buru ia menghapusnya dengan kasar agar Bagas dan Willy tak mengetahuinya. Donna merasa gagal menjaga temannya. Terlebih Nawang sahabat terbaiknya dari kecil hingga sekarang berusia 18 tahun. Akhirnya mereka bertiga mengakhiri pencarian Nawang karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tenda Donna dan Bagas berjarak satu tenda saja, yang entah punya siapa. Saat Donna sampai di tenda, ia membuka resleting tenda. Ia pun terkejut. Ternyata Nawang sudah tertidur pulas di dalam tenda. Dan juga sudah ada Yuli di sampingnya yang entah kapan ia pindah ke dalam tenda. Donna bernafas lega karena sekarang teman-temannya sudah terkumpul. Ia pun berjalan keluar menuju tendanya Bagas. Untung saja Bagas belum tidur. Ia baru saja mau masuk ke tenda. Bagas!
Iya, kenapa Don? Makasih ya, udah bantu nyari Nawang. Nawang udah ketemu kok. Dia sekarang udah tidur di tenda. Hah? Udah ketemu? Lo yakin itu Nawang? Iya yakin. Mukanya aja sama kok. Dia temanku, Gas. Gak mungkin juga aku gak kenalin. Kenapa sih kok kayak gak percaya gitu? Oh, ya syukurlah kalau udah ketemu. Ya sudah sana, istirahat. Udah malam nih. Iya, lo juga istirahat, Gi. Perasaan gue kok gak enak gini ya. Gak yakin juga sih gue kalau Nawang udah balik. Batin Bagas. Sudah ada 5 tahunan Bagas mendaki sejak berusia 18 tahun. Hingga kini menginjak usia 23 tahun. Ia sudah tak heran jika ada kasus seperti temannya Dona. Seringkali ia menemukan kasus seperti itu di setiap pendakiannya. Jadi ia tahu harus berbuat apa. Contohnya seperti saat ini. Bagas tidak tidur. Ia senantiasa berjaga di sepanjang malam sampai pagi tiba. Bagas pun masuk ke tendanya mengambil mie dan sesaset kopi. Ia berniat untuk bersantai di malam hari itu sambil menikmati semangkuk mie rebus dengan segelas kopi hangat. Ia berjaga-jaga. Siapa tahu ada yang memerlukan bantuan. Karena hanya ada Bagas yang berjaga sendiri di malam itu. Setelah mengatakan itu, Dona pun kembali ke tendanya. Lagi-lagi Dona dibuat terkejut. Dona melihat Nawang sedang memakan pembalutnya. Mulutnya penuh dengan darah. Bola matanya membulat sempurna berwarna putih. Rambutnya pun acak-acakan ditambah dengan kukunya yang tajam. "Ah!" teriak Dona. Dona pun berlari ke arah tenda Bagas. "Sudah kuduga," batin Bagas. Sebenarnya Bagas tahu teman Dona tak mungkin hilang begitu saja jika ia tak melanggar larangan gunung. Pasti mereka lalai dengan salah satu larangannya. Teriakan Dona membangunkan beberapa pendaki yang masih tertidur. Awalnya mereka semua banyak yang marah tetapi beralih menjadi iba saat melihat Dona menangis ketakutan di pelukan Bagas. Sedangkan tenda milik Dona bergetar hebat seperti ada yang menggoyang-goyangkannya. Banyak juga para pendaki yang kebingungan dengan kejadian yang terjadi. Salah satu pendaki lain menghampiri Bagas yang merangkul Dona berusaha memberikannya ketenangan. "Ada apa sih, Bang?" "Biasa." "Hah? Maksudnya?" "Gue gak tahu, Bang. Baru pertama kali mendaki." "Gak apa-apa. Gue minta tolong. Tolong bangunin semua pendaki. Yang mau aja ya. Jangan dipaksa. Bilang ke mereka dibisikin." "Bangun, Bang. Bawa sejadah sama tasbih. Terus kumpul ke tengah. Kayak gitu ya. Tolong banget ya, bro. Buruan, jangan lama," pinta Bagas. "Meski gue gak paham, tapi gue bakal bantuin, Bang." "Tunggu bentar ya, Bang," jawab pendaki itu lalu pergi meninggalkan Bagas dan menjalani perintah dari Bagas. Tak butuh waktu lama. Beberapa orang telah berkumpul di tengah. Mereka menggelar sejadah mereka masing-masing, lalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin lama semakin keras guncangannya. Dona tak kuasa melihat semuanya. Hatinya berdegup kencang. Ia bingung tak tahu harus bagaimana. Semua orang tak ada yang berani mendekati tenda Dona. Bahkan Bagas sekalipun tak berani meski ia sudah sering mendapati kasus-kasus seperti ini. Tapi nampaknya kejadian ini begitu mengerikan. Mungkin penghuni alam sini sangat marah karena ada pendaki yang melanggar peraturan. Willy dan Dion juga ikut serta membacakan ayat-ayat suci tetapi mereka membacanya dari depan tenda. "Will, jagain Dona. Gua mau ngecek dulu." "Gua ikut, Gas." "Ayo nak, lu sama Willy dulu. Tenang. Dia gak bakal macam-macam sama lo. Doain aja semoga teman lo selamat," ucap Bagas lembut sambil menatap mata Dona. Dona pun mengangguk paham. Perlahan ia bisa mengikuti bacaan yang lainnya. Meski suaranya terbata-bata. Dona duduk di samping Willy di sebelah kanannya. Meski tadi sikap Willy ketus padanya, tetapi ia tak tega melihat Dona sampai menangis sesegukan. Ia pun mengusap punggung Dona supaya ia merasa lebih tenang. "Udah, jangan nangis. Doain aja yang terbaik ya." Gue takut. Masalahnya orang tua Nawang galak."
Selama ini Nawang selalu tinggal sendiri, tapi sering juga tinggal di rumah gue. Gue takut bilang ke orang tuanya. Gak apa-apa, tenang aja. Kan ada gue, Bagas, Dion dan yang lainnya. Ini juga bukan kesalahan lo. Udah, gak apa-apa. Nanti kita bakalan bantu kok. Donna menatap Willy penuh harap. Dari sorot matanya ia sangat berharap semuanya baik-baik saja. Tubuh Yuli terpental keluar hingga tendanya bolong di bagian atasnya. Semua orang yang di situ terkejut, terutama Bagas, karena tubuh Yuli berada tepat di depannya. Saat Bagas berusaha meraih Yuli, ia terpental, seperti ada energi gaib yang menangkalnya. Tiba-tiba tubuh Yuli terangkat ke atas. Tubuhnya terbujur kaku, bola matanya berubah menjadi putih melotot. Para pendaki tak henti-hentinya melantunkan ayat-ayat suci. Justru suaranya mereka bertambah lebih keras lagi. Lo urus Julion, gua mau cek tendanya bentar, ucap Bagas. Dengan gerakan kilat Bagas mengecek ke dalam tenda Donna. Ia tak mendapati siapapun. Hanya ada bekas darah berceceran di sekitar ransel milik Nawang. Astagfirullah. Gelak tawanya menggelegar memakan telinga para pendaki yang ada di sana. Astagfirullahaladzim. Bagas selalu menghampiri Dion yang tak jauh dari tenda Donna. Yon, lo bisa komunikasi kan? Coba lo tanyain, mereka maunya apa? Kasihan Yuli, Yon. Yang lain juga pasti udah capek. Dari tadi bacain ayat suci terus. Bisa, Gas? Ayo lo ikut gue. Dion mengajak Bagas ke tempat yang lebih aman untuk berkomunikasi. Mereka lalu memasuki hutan, tapi tak terlalu begitu jauh dari tempat tenda mereka. Dion duduk bersila di tanah. Ia mencoba memfokuskan dirinya supaya bisa berkomunikasi dengan sebangsa makhluk gaib yang ada di sana. Setelah membutuhkan waktu beberapa lama, akhirnya Dion bisa berkomunikasi juga. Sudah cukup, hentikan, pinta Dion. Apa? Beraninya kalian memintaku untuk berhenti setelah kalian merusak rumahku? Tidak akan. Jangan harap aku bisa berhenti sebelum aku berhasil membawanya, sahut makhluk penunggu gunung itu. Jangan dibawa. Katakan maumu apa. Jika aku bisa mengabulkannya, jangan bawa dia. Tapi jika aku tak bisa, bawalah saja kemanapun kau mau. Asal jangan mengusik kami lagi, ucap Dion. Bawakan wanita yang masih lajang untukku, tetapi dengan syarat dia dalam keadaan kotor. Bagaimana jika permintaanmu diganti dengan sesajen? Tidak. Teman biadabmu itu sudah mengotori rumahku. Terimalah konsekuensinya. Ia tak bisa kembali lagi ke alammu. Tubuh Dion terpental ke belakang. Beruntung ada Bagas yang sigap menangkapnya. Nafas Dion terengah-engah setelah berkomunikasi dengan makhluk lain. Tubuhnya pun terasa lemas karena kehabisan tenaga. Air. Rintih Dion. Bagas merangkul Dion keluar hutan menuju tendanya. Willy tak banyak tanya saat melihat Bagas menuju ke arahnya. Ia pun langsung memberinya tempat untuk Dion. Setelah sampai di tenda, Bagas memberikan minum kepada Dion. Diteguknya air itu sampai habis. Dion pun terbaring lemah di depan tenda. Bisa nih kalau gini terus, batin Bagas. Will, jagain Dion sama Donna. Gua mau urus dulu semuanya. Gua ikut. Jangan, nanti gak ada yang jagain mereka. Ada, aman kok Gas. Nah, lo di sini dulu ya bentar. Gue minta apapun yang lo dengar, lo tetap fokus sama bacaannya. Jangan terkecoh sama apapun yang terjadi. Meski ntar ada yang dibisikin di telinga lo, jangan digubris. Tetap fokus, oke? Lo udah tahu kan suara gue sama Bagas? Gue harap selain gue sama Bagas, ada yang ajak lo bicara, lo jangan jawab. Sekalipun itu menurut lo penting. Ngerti kan, nak? Ini demi teman lo. Amanat Willy ke Donna.
Donna pun mengangguk faham. Dan benar saja setelah kepergian Willy dan Bagas, Donna mendapati banyak gangguan. Mulai dari bisikan, suara-suara aneh, dan berbagai macam lagi. Ia pun mengejamkan matanya dan menambah volume suaranya saat melantunkan ayat-ayat suci. Kini tubuh Yuli terjatuh dari ketinggian 2 meter. Bagas dan Willy berlari untuk memindahkan tubuh Yuli. Namun saat mereka mau menyentuhnya, Yuli tiba-tiba menjerit. Suara yang tadinya terdengar keras, kini semakin lirih. Dan mulutnya Yuli menganga lebar. Darah pun bercucuran mengalir deras dari dalam mulutnya. Matanya membulat sempurna dengan tubuhnya yang terbujur kaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumam para pendaki yang menyaksikan kejadian itu. Donna merasa semuanya tenang, tak ada suara apapun. Perlahan ia membuka matanya. Donna pun berlari ke arah Bagas dan Willy. Ia sangatlah terkejut melihat sahabatnya meninggal dengan mengenaskan. Ia menutup mulutnya yang menganga lebar menggunakan tangan. Sungguh ia tak percaya bahwa kini ia kehilangan 2 sahabatnya sekaligus. Donna pun tidak tahu apa yang telah dilakukan sahabatnya hingga ia mati dengan cara yang tragis seperti ini. Bagas, Willy, dan beberapa orang lainnya membantu mengeksekusi jasad Yuli. Tubuhnya dibalut dengan selimut lalu diletakkannya di dalam tenda Donna. Sedangkan Donna duduk melamun di depan tenda Bagas. Kurang lebih ada sekitar 3 jam mereka menangani kasus Yuli. Itu pun tetap berakhir meregang nyawa. Sejak kejadian itu, banyak dari mereka yang tak bisa tidur karena terngiang-ngiang nasib Yuli. Tak sedikit dari mereka yang berjaga di depan tenda masing-masing. Nah, udah, jangan kayak gini terus. Doain aja ya, semoga Nawang bisa cepat ketemu. Gue gak tahu gimana lagi, Gas. Yuli aja begitu, gimana dengan Nawang? Yang jelas, gue juga gak tahu dia ada di mana. Gue mau tanya, Nak. Tanya aja, Will. Pas perjalanan ke sini, posisi lo di depan, tengah, apa akhir? Akhir? Emangnya kenapa? Lo pasti lihat kan, Yuli ngapain aja? Iya, tapi gak aneh-aneh sih. Orang dia selama perjalanan tuh ngantuk terus, dikit-dikit tidur. Kalau istirahat dikit-dikit tidur. Tapi pas jalan dari pos 3 menuju ke sini, Yuli jadi aktif banget. Bawaannya ceria gitu. Dia juga tadi gak bisa diam. Tangannya tuh sering banget, entah itu ngambil rumput-rumput ataupun bunga-bungaan. Pokoknya beda deh semenjak dari pos 3. Bunga? Bunga apa emangnya? Bagas hanya mendengarkan percakapan antara keduanya. Meski hanya diam, dia pun sama penasarannya dengan Willy. Gak tahu juga gue nama aslinya apa. Tapi dari tadi gue nyebutnya bunga kuning. Wait, bunga kuning? Ciri-cirinya gimana? Bunganya tuh panjang-panjang gitu sih. Terus baunya semerbak banget. Gue tahu, saut Bagas tiba-tiba. Terus diapain lagi tuh bunganya? Dipetik, terus buat mainan aja. Tuh dibuang di sembarang arah. Kadang juga ada yang diinjak. Tutur Donna. Dengan kompaknya, Willy dan Bagas menepuk jidat masing-masing. Teman lo kelewat pintar. Baguslah dia menerima konsekuensinya seperti itu. Hah? Maksudnya? Nak, dengerin gue. Bunga yang diambil teman lo dan dibuat mainan itu salah satu bunga yang paling disukai sama makhluk gaib. Mereka gak tidur. Mereka tahu semua perbuatan kita. Mesti kita gak bisa lihat mereka karena alamnya yang berbeda. Jadilah mereka marah sama temanmu karena makanannya malah dibuang-buang. Lo gak bercanda kan? Bagas pun menggelengkan kepalanya. Donna yang melihat reaksi Bagas seperti itu, ia pun ikut pusing. Ia memijat kepalanya yang berdenyut nyeri. Bagaimana bisa ia lupa jika bunga kuning yang dimaksudnya itu bunga kenanga, salah satu bunga yang sangat disukai oleh makhluk gaib. Padahal ia sudah beberapa kali mendaki. Cuman memang baru kali ini si Yuli banyak tingkah sampai meregang nyawanya sendiri.
Bentar lagi subuh. Yuk, bersihin diri dulu. Kalian dulu aja deh. Gue nungguin Dion. Donna mengikuti arahan Bagas. Mereka berdua berjalan beriringan menuju sungai. Sejak komunikasi dengan makhluk gaib, Dion belum juga terbangun dari tidurnya. Di sisi lain, Nawang terbangun dari tidurnya pada pukul 5 pagi. Ia heran, mengapa ia sama sekali tak mendengar suara azan. Biasanya meski ia sedang berhalangan, ia pun tetap terbangun. Nawang memposisikan tubuhnya agar bisa duduk di ranjang. Gue ada di mana? Gumam Nawang dengan suara yang terbata-bata. Kenapa aku tidak memakai baju apapun? Galang yang mendengar suara teriakan Nawang langsung menemuinya. Kenapa, Wak? Jangan mendekat. Tutup matamu sekarang. Ia memunguti baju-bajunya yang berserakan di lantai, lalu memakainya dengan gerakan kilat. Sudah? Iya sudah. Galang pun masuk ke kamar lalu duduk di samping ranjangnya. Kenapa? Tadi teriak-teriak. Gak apa-apa, aku hanya terkejut saja. Oh iya, maaf ya atas ulahku semalam. Aku menidurimu. Hah? Kenapa kau melakukannya padaku? Tanya Nawang terbata-bata. Ia tak percaya dengan omongan yang baru saja dilontarkan oleh Galang. Sayang, kau terlalu menggodaku. Tadi malam hingga kau memintaku untuk memuaskanmu. Jadinya aku pikir kau memang benar-benar mau melakukannya. Ya sudah, aku memenuhi permintaanmu, jawab Galang sambil menggenggam tangan Nawang. Benarkah begitu? Iya sayangku, jawab Galang lalu mencium tangan Nawang. Temanku pada di mana, Mas? Kok sepi? Mereka gak ikut ya? Galang menatap sengit ke arah Nawang. Bukannya menjawab, Galang malah berpamitan ke belakang untuk membuatkan teh untuknya. Bentar ya, Mas ke belakang dulu. Mau bikin teh untuk kamu, biar badannya agak enteng karena olahraga malam tadi. Iya. Sembari menunggu Galang, Nawang melihat keluar jendela yang ada di samping ranjang tidurnya. Pemandangannya sangat asri. Di ujung sana Tia melihat ada perbukitan yang di bawahnya ada berpetak-petak sawah. Di tengahnya juga ada aliran sungai kecil, dan ada gubuk di tengah sawah untuk tempat peristirahatan. Baik di negeri dongeng, Nawang menatapnya dengan takjub. Ia sangat sekali ingin merasakan bermain air di sungai yang sangat jernih dengan pemandangan alam yang begitu asri keindahannya. Nih, diminum dulu, pinta Galang saat ia telah tiba di kamarnya. Nawang yang masih melihat pemandangan pun seketika menoleh ke belakang. Ia menerima secangkir teh itu lalu diseruputnya sedikit demi sedikit. Tetapi Galang yang melihatnya, ia pun merasa was-was. Ia takut jika teh racikannya tidak diminum hingga habis, karena efeknya tidak akan bekerja secara maksimal. Teh racikan Galang memang ada efek sampingnya, yaitu bisa menghapus ingatan jati dirinya yang dulu selama 8 jam. Jika selama 1 jam berturut-turut tidak minum teh racikannya lagi, maka ingatannya akan kembali lagi ke semula. Apa teh buatanku tidak enak, Wak? Hingga kamu minumnya sedikit demi sedikit seperti itu? Hah? Ucap Nawang yang kebingungan karena tiba-tiba Galang bertanya seperti itu. Lihatlah, dirimu saja mengabaikanku. Jika kau tak mau denganku, pergilah. Jangan datang lagi ke sini. Bukan begitu, Galang. Jujur saja, aku mencintaimu sejak pertama kita bertemu. Tak mungkin aku meninggalkanmu sendirian di sini. Katakan apa maumu. Ucap Nawang sambil menggenggam kedua tangan Galang. Tatapan tajam mata Galang memang bisa membuat siapapun terpikat dengannya. Apalagi ia memang berniat memikat wanita. Pasti dengan mudahnya wanita itu terpikat tanpa mengetahui seluk-beluknya terlebih dahulu. Selain tatapan matanya bisa memikat wanita, tatapan tajam itu juga bisa menghipnotis lawan bicaranya. Jika saling bertatapan selama 5 detik, otomatis obrolan lawan akan mengalir begitu saja, hingga ia mudah mendapatkan apa yang dimaunya. Katakan alasannya padaku. Mengapa kau meminum teh buatanku dengan sedikit demi sedikit? Apa karena rasanya tidak enak? Atau karena apa? Rentetan pertanyaan dari Galang. Ngomong apa sih?
Gak kok, teh ini enak sekali. Aku suka. Tapi mengapa kau tidak mengajariku? Kan lebih nyaman lagi jika kau hanya duduk manis. Tak perlu repot-repot membuatkan tehku lagi. Baiklah, nanti aku pikirkan. Setelah meminum teh, mereka berdua pergi ke sawah untuk menikmati pemandangan di sana. Seiring berjalannya waktu, Nawang semakin betah tinggal di sana. Menurutnya lebih nyaman tinggal di desa banding di kota. Makin kesini Nawang memiliki perasaan ke Galang. Ia mencintainya dengan tulus. Ingatan Nawang semakin hilang setelah ia rutin meminum teh buatan Galang. Sebenarnya ia penasaran dengan teh racikannya, karena ia kerap kali memberinya teh jika ia teringat dengan jati dirinya. Saat Galang pergi ke kebunnya, Nawang mengendap-endap ke dapur. Di lemari tempat bumbu-bumbu, ada berbagai macam botol yang isinya serbuk untuk racikan teh. Nawang pun semakin mendekat ke arahnya. Di depan botol itu ada tulisan menggunakan aksara Jawa. Karena Nawang tak bisa membaca aksara tersebut, akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Nawang pun pergi ke teras. Ia duduk di depan rumah. Nawang pun merasa bosan di desa itu tidak ada wanita yang seumurannya. Kebanyakan sudah ada lanjut usia dan masih anak-anak. Waktu pun menunjukkan pukul 3 sore. Sedikit demi sedikit Nawang kembali mengingat ingatannya. Kayaknya aku lagi mendaki deh sama temanku. Kok aku tiba-tiba ada di sini? Batin Nawang yang masih duduk di kursi teras rumah. Kenapa ada banyak rumah di sini? Bukannya ini hutan ya? Kok aku baru tahu sekitar sini ada desa? Oh iya, aku ingat. Pas kemarin aku ngambil air ketemu cowok. Cowok taman itu sih dia. Kalau gak salah namanya Galang. Iya Galang. Gumam Nawang yang masih berusaha terus mengingatnya. Tak lama kemudian, Galang kembali dari kebunnya dengan membawa burung hasil buruannya. Nawang berdiri dari duduknya saat melihat Galang. Mas, habis dari kebun? Iya nih, Mas tadi dapat burung. Mas mau membersihkannya dulu. Kamu nyiapin bumbunya ya. Iya Mas. Keduanya masuk ke dalam rumah beriringan. Galang membersihkan burungnya tak jauh dari tempat Nawang yang masih membuat racikan bumbunya. Sambil mengolek bumbunya, Nawang pun mengajak Galang berbicara. Mas, Mas lihat kedua temanku gak? Galang terpaku kala mendengar pertanyaan dari Nawang. Sialan, anak itu mulai mengingatnya lagi, batin Galang. Teman yang mana? Emang kamu punya teman? Nawang terdiam. Ia pun bingung dengan jawabannya Galang. Ia teringat jika ia masih memiliki teman, tetapi karena Galang menjawabnya seperti itu, ia pun menjadi bimbang. Buru-buru Galang menyelesaikan kerjaannya lalu menghampiri Nawang. Udah yuk, kamu istirahat aja. Pasti kamu capek, makanya jadi halusinasi kayak gini. Bentar, tak bikinin teh dulu, ucap Galang setelah membaringkan tubuh Nawang. Nawang hanya diam tak membalas ucapannya. Ia tengah berperang dengan isi hati dan pikiran yang bertolak belakang. Kenapa ya, Mas Gilang sikapnya aneh banget. Kalau aku nanya tentang temanku, pasti langsung disuruh istirahat terus dan dibawain teh. Sebenarnya kenapa sih? Aku harus nyari tahu sendiri. Setelah Galang pergi meninggalkan Nawang, Nawang pun menyusulnya ke belakang. Ia berjalan mengendap-endap karena takut ketahuan. Untung saja ada tirai yang menutupi dapur, jadi ia bisa bersembunyi di balik tirai itu. Nawang melihat semua saat Galang sedang meracik tehnya. Nawang pun melihat saat membuat racikannya. Galang seperti tengah membaca mantra. Mulutnya komat kamit tiada henti. Saat semuanya sudah selesai, Galang meniup secangkir teh itu lalu ia berkata, akhirnya jadi juga teh buatanku. Dengan ini pasti dia tidak akan mengingat jati dirinya lagi, ucap Galang dengan bahagianya. Nawang pun membulatkan matanya sempurna. Ia tak menyangka teh yang setiap harinya diminum itu ternyata ramuan khusus supaya ingatannya hilang dalam sekejap. Nawang berjalan mundur, tapi sialnya tak sengaja ia menabrak pintu kayu kamar sebelahnya. Sontak Galang langsung menoleh ke belakang. Nawang, kaukah itu?
Sial, bisa ketahuan aku. Dengan cepat Nawang merubah ekspresinya yang seolah-olah ia sangat kesakitan. Aduh, sakit banget kakiku. Kamu mau kemana? Kan aku udah bilang istirahat saja, biar aku yang memasaknya. Dasar keras kepala, bentak Galang dengan secangkir teh yang dibawanya. Aku mau ke kamar mandi, Mas. Kebelet, makanya aku keluar kamar. Kan kamu bisa panggil aku, Nawang. Yaudah, ini minum dulu, biar agak enakan badannya. Dengan tangan yang gemetar Nawang menerimanya. Nawang meneguknya dan ia menyemburkan tehnya itu ke arah Galang. Cangkir itu pun terjatuh bersamaan dengan dirinya. Entah kenapa tiba-tiba Nawang merasakan mual-mual. Galang mendapatkan perlakuan seperti itu ia marah karena disembur olehnya. Bukannya membantu Nawang untuk berdiri, tapi Galang malah meninggalkan Nawang sendirian. Dengan cepat Nawang bangkit dari posisinya yang terduduk lemah di lantai. Ia pun segera masuk ke kamar mandi. Sejak hari itu, Nawang terus-menerus merasakan mual. Akhirnya ia meminta Galang untuk mengantarkannya ke dukun bayi agar perutnya diperiksa. Dan ternyata Nawang hamil. Ia hamil anak Galang yang sekarang usia kandungannya sudah 3 minggu. Galang masih saja membuatkan teh untuknya, tetapi Nawang hanya meminumnya sedikit di hadapan Galang, sedangkan sisanya ia buang secara diam-diam tanpa sepengetahuan Galang. Karena ia hanya sedikit minum teh buatannya Galang, seiring berjalannya waktu, ingatannya pun kembali pulih. Ia bingung, ia merasa terperangkap tak bisa pergi dari sana. Ia pun tak menemukan Gapura desanya. Entah berada di mana, ia sudah mencari ke sana kemari saat Galang pergi ke kebunnya. Nawang bisa sampai di rumah Galang karena Galang yang membawa ke alamnya, sedangkan alam mereka berdua itu sangat berbeda. Nawang pun tak membawa pakaian miliknya. Setiap hari ia memakai kebaya bekas ibunya Galang yang sudah tiada. Sedangkan di sisi lain, hari ini hari kedua pendakian, yang dimana Dona, Bagas, Willy, dan Dion melakukan proses pencarian Nawang. Mereka berpencar menjadi 2 kelompok, Doni dengan Bagas dan Willy dengan Dion. Dona dan Bagas mencari di sekitar sungai, sedangkan Willy dan Dion menyusuri hutan yang tak jauh dari tempatnya mendirikan tenda. Nawang, Nawang, kamu di mana, Wang? Teriak Dona memanggil sahabatnya. Bagas pun melakukan hal yang serupa. Ia merasa iba dengan Dona yang ditinggal oleh kedua sahabatnya. Sudah 1 harian ini mereka mencari Nawang tapi tak kunjung ketemu. Akhirnya mereka menghentikan pencarian tersebut dan menyatakan jika Nawang telah hilang. Dalam merasa sedih karena ia kini tinggal sendirian, sedangkan kedua sahabatnya itu tak bisa pulang bersamanya. Hari ini hari terakhir mereka berada di puncak. Mulai besok pagi, mereka telah meninggalkan dari area perkemahan mereka. Dan keesokan harinya, Bagas, Willy, dan Dion membuat kesepakatan untuk membawa jasad Yuli secara bergantian. Namun sayangnya, saat mereka bertiga mengecek ke tenda Dona, tempat di mana mereka menyimpan jasad Yuli, dikeluarkannya jasad itu dari dalam tenda karena mereka mau membereskan tendanya. Setelah semuanya selesai, dari rombongan pertama hingga ke rombongan Dona berkumpul di tengah lapangan untuk melakukan berdoa terlebih dahulu supaya mereka diberi kelancaran. Karena Dona sendirian, ia jadi masuk ke rombongannya Bagas. Mereka pun turun dari jam 8 pagi dan sampai di pos 1 tepat pada pukul 3 sore. Karena mereka berjalannya dengan cepat, syukurlah mereka tidak mengalami kejadian-kejadian yang aneh. Bagas pun berniat untuk menelpon ambulans untuk membawa jasad Yuli. Sebelumnya, Bagas dan temannya mengecek jasad itu terlebih dahulu. Tetapi saat kain yang menutupi jasadnya dibuka, kini jasad itu berubah menjadi pelepah pisang. Entah ada di mana jasad Yuli itu. Astagfirullahaladzim. Hal itu mengundang para pendaki lain untuk ikut melihatnya. Mereka pun sama terkejutnya karena mereka tahu kejadian yang sebenarnya. Dan kini sekarang jasad itu berubah, bukan lagi jasad Yuli melainkan pelepah pisang. Agar keadaan tak semakin parah, Bagas membawa Dona menjauh dari tempat itu. Dona pun menangis terisak-isak, ia tak sanggup menerima kenyataan ini. Bagas pun berusaha menenangkannya meski tak bisa mengurangi rasa kesedihan Dona. Dona diantarkan pulang oleh Bagas menggunakan mobilnya Dona.
Bagas pun selalu menemani Dona. Ia juga menemani Dona untuk berbicara ke keluarga Yuli dan Nawang. Orang tua Yuli pun sama tak menyangkanya. Namun mereka juga tak bisa berbuat apapun karena itu semua terjadi akibat ulah Yuli sendiri. Berbanding dengan orang tua Nawang, mereka malah acuh. Tak peduli jika anaknya itu hilang. Karena Nawang termasuk anak yang tidak diinginkan. Adanya kelahiran Nawang karena orang tuanya Nawang kebobolan. Dan lelaki yang menghamili ibunya Nawang tidak mau bertanggung jawab. Lalu terpaksa ia menikah dengan duda beranak satu. Tetapi pernikahannya tak berselang lama karena mereka berpisah sejak Nawang berusia 5 tahun. Mereka berpisah karena suaminya kembali ke mantan istrinya. Dari kejadian itulah ibunya Nawang tak menyayangi Nawang. Setelah dari rumah orang tua Nawang, Dona pun diantar pulang terlebih dahulu oleh Bagas sebelum ia kembali ke rumahnya. Sedangkan di sisi lain, bertambah hari, Nawang semakin mencintai Galang. Apalagi kini ia sedang mengandung anaknya. Tapi tak bisa dipungkiri ia ingin kembali ke alamnya bersama Galang. Kini usia kehamilan Nawang sudah 7 bulan. Nawang selalu mengajak anak yang di dalam kandungannya itu berbicara. Saat ini Nawang sedang duduk di terasnya. "Tahan ya nak, sebentar lagi kamu keluar dari perut ibu. Udah gak sabar ya nak," ucap Nawang berbicara sendiri sambil mengelus perutnya yang buncit. Tiba-tiba saja Galang keluar dari dalam rumah dan duduk di sampingnya sambil memberinya secangkir teh. "Ini, diminum dulu tehnya," ucap Galang sambil menyerahkan secangkir teh itu. Ia kini sudah duduk di sampingnya. Nawang menerima secangkir teh itu lalu diletakkannya di meja. Ia memegang tangan Galang. Ditatapnya mata tajam itu lekat-lekat. "Mas, kalau nanti bayi ini udah lahir, aku mau pulang ke rumah bersamamu. Kamu mau ya, Mas?" "Kenapa harus ke rumahmu? Di sini kan juga bisa. Toh sama-sama aja di rumah." "Ya beda aja gitu, Mas. Aku juga kangen kampung halamanku dulu. Aku pengen banget ke sana, Mas. Terus hidup sama kamu di kota. Pasti seru ya?" "Enggak. Selamanya kamu pun gak bakalan bisa kembali ke kota. Kamu milikku, Nawang." Nawang terbingung dengan jawaban Galang. Ia pun berdiri di hadapan Galang. "Apa? Gak bisa kembali ke kota? Kenapa, Mas?" "Karena kau sudah menjadi milikku. Asal kau tahu, Nawang, alammu dan alamku itu berbeda. Buanglah angan-anganmu tentang semua kehidupanmu yang ada di kota." Galang marah karena Nawang terus saja memintanya untuk kembali ke kota. Di saat ia mulai teringat. "Minumlah, habiskan teh buatanku itu. Aku membuatkannya khusus untukmu." "Tidak, Mas," tolak Nawang. Ia menghempaskan tangannya yang tak sengaja tangan itu mengenai secangkir teh untuknya. Secangkir teh itu pecah berkeping-keping di lantai. Mata Galang memanas. Ia sangat marah karena perlakuan Nawang yang menurutnya sangat di luar batas. Karena ia sudah berani menolak permintaan Galang. "Keterlaluan kau ya!" Pekik Galang lalu menampar pipi karena Nawang. Nawang memegangi pipinya yang terasa panas akibat tamparan itu. Matanya berkaca-kaca menatap Galang. "Jangan pernah kau meminta aku lagi untuk kembali ke duniamu, atau kau akan mendapatkan hukuman yang lebih dari ini." "Baiklah, aku tidak akan memintamu untuk ikut denganku ke kota. Tapi aku pun meminta kepadamu supaya kau tak memberiku teh buatanmu setiap saat." "Tidak bisa. Kau harus meminumnya setelah 8 jam berlalu." "Kalau aku tidak mau, kenapa? Apa karena teh itu kau sengaja memberiku teh supaya ingatanku hilang sementara? Iya kan, Mas? Jawab. Dengan cara seperti itu kau tidak pusing memikirkan bagaimana caramu untuk menolakku yang kerap kali mengajakmu ke rumahku." "Kau menuduhku, Nawang? Berani-beraninya kau memfitnah suamimu sendiri." "Aku hanya mengungkapkan yang sebenarnya terjadi. Jika memang bukan seperti itu kenyataannya, tinggal jawab saja, Mas. Dan satu lagi, sejak pertama kali kita bersetubuh, sampai saat ini kau belum menikahiku, Mas. Dan aku meminta kepadamu, kau segera menikahiku sebelum anak kita lahir ke dunia." Galang memang tak berani menikahi Nawang.
Karena ia tahu jika Nawang mencintainya dengan tulus tak seperti dirinya yang memanfaatkan Nawang untuk menghisap darahnya. Meski Nawang tengah hamil, tubuhnya semakin kurus karena setiap harinya Galang menghisap darah Nawang di malam hari jika Nawang tertidur pulas. Jika Galang menikah dengan seorang yang dimana orang itu mencintainya dengan tulus, maka kutukannya akan hilang dan ia menjadi manusia seutuhnya. Tetapi tetap saja ia tak bisa kembali ke alam manusia pada umumnya, karena alam mereka dibatasi dengan kabut tipis yang dimana mereka hidup abadi di dalamnya. Jadi Galang memilih untuk tidak menikahi Nawang, supaya ia masih tetap bisa mencari makan sehari-hari jika suatu saat ia telah kehabisan makanan. Yang bisa membuka portal gaib hanyalah leluhurnya, yaitu neneknya Galang. Tetapi karena neneknya belum sempat menurunkan ilmu kepada Galang, portal gaib itu tak akan bisa dibuka selamanya, karena ia telah tiada dan tak ada siapapun yang bisa membukanya. Meski aku tak menikahimu, kau tetap menjadi istriku, Nawang. Baiklah kalau begitu, izinkan aku untuk kembali ke alamku. Jika kau tak mau ikut, tak apa, aku bisa sendiri, Mas. Keras kepala kau ya. Kurang puaskah kau mendapat hukuman dariku? Sini kau, akan kuberi pelajaran. Lepas, Mas, aku mau pergi dari sini. Nawang sambil berusaha melepaskan cengkeraman tangan Galang. Galang semakin erat mencengkeramnya. Ia membawa Nawang ke lahan samping rumahnya. Nawang menggigit tangan Galang supaya cengkeramannya itu terlepas. Dan benar saja Galang kesakitan. Ia pun melepas tangannya dari Nawang. Sialan! Galang begitu murka. Kini wajahnya berubah menjadi seekor babi. Ia bisa menampakkannya kapanpun ia mau. Nawang pun berlari terbirit-birit. Ia lalu masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Ia beringsut mundur. Ia pun bersembunyi di kolong ranjang tidurnya. Didobraknya pintu kayu itu hingga hancur. Matanya berkilat merah. Meski wajahnya telah berubah, tetapi Nawang masih bisa melihat kilatan amarah dari netra mata Galang. Sudah kau bilang, kau tak akan bisa pergi dari sini, Nawang. Terimalah karena kau telah melawanku. Nawang semakin ketakutan saat Galang yang terus saja mendekat ke arahnya. Galang pun berhasil meraih tubuh Nawang. Ditatapnya dengan tajam manik mata Nawang sambil ia memegang erat tangannya. Lalu setelahnya, Galang menghantam kepala Nawang ke sudut lemari. Nawang pun pingsan. Seketika darah mengucur dengan deras dari dahinya. Galang pun kembali menyeret tubuh Nawang ke samping rumahnya. Diletakkannya tubuh Nawang di sebatang kayu besar lalu diikat dengan kuat menggunakan rantai. Galang menyusun beberapa balok kayu melingkari tubuh Nawang. Telah dirasa cukup, ia menyiramkan solar di kayu-kayu itu yang telah disusunnya dan juga di tubuh Nawang. Tak lama kemudian, Nawang pun sadar. Ia terkejut ketika mendapati dirinya yang telah dirantai di sebuah batang kayu dan juga beberapa balok kayu melingkari tubuhnya. Nawang ketakutan. Ia takut dirinya dibakar hidup-hidup oleh Galang. Ia pun berteriak meminta pertolongan supaya Galang mau menghentikan aksinya yang keji itu. Tolong, kumohon, jangan lakukan ini kepadaku. Aku mencintaimu, Galang. Aku minta maaf jika aku membantahmu. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Apapun akan kuturuti, asal kau tak melakukan hal keji seperti ini. Aku mohon, Galang. Hah? Jika seperti ini barulah kau mau menyadari kesalahanmu. Dasar manusia, gak tahu diri. Marilah, akan kuantarkan kau menuju neraka dengan cepat. Tak ada rasa belas kasihan sama sekali dari diri Galang. Ia tetap melakukan aksi kejinya itu. Ia tak peduli sekeras apapun Nawang berteriak memintanya untuk tidak melanjutkan aksinya itu. Galang membungkus kayu panjang dengan kain di ujungnya. Lalu ia mencelupkan pucuk kayu yang telah dibalut dengan kain itu di solar. Lalu dibakarlah kain itu. Galang mendekat ke arah Nawang. Ia membuka mulut Nawang lebar-lebar dengan paksa. Kemudian kayu yang telah dibakar tadi dimasukkannya ke dalam mulut Nawang. Setelah melakukannya, ia pun mundur menjauh dari tempatnya Nawang. Nawang membulatkan matanya. Ia merasakan panas di dalam mulutnya. Dengan susah payah ia mengeluarkan kayu itu. Setelah kayu itu berhasil keluar, ia berteriak sekencang-kencangnya dengan harapan ada orang yang membantunya. Ah, panas! Tolong aku!
Teriak Nawang sekeras mungkin. Tak disangka kayu yang tadi membakar mulutnya itu jatuh di pahanya. Nawang kembali merasakan sakit ketika kayu itu membakar paha. Arya kemaluan dan juga perutnya yang buncit itu. Sialan kau Galang, aku tak akan memaafkanmu. Panas, panas. Galang sangat menikmati pemandangan yang ada di depan matanya sekarang. Ia bahagia karena melihat Nawang kesakitan. Ia pun tak sabar lagi untuk melakukannya lebih keji daripada itu. Ia masuk ke dalam rumah mengambil solar. Lalu disiramkannya solar itu sampai mengenai tubuh Nawang. Api yang membakar tubuh Nawang hidup-hidup bertambah besar karena terkena solar. Galang pun membakar kayu yang melingkari tubuh Nawang. Ia menjauh dari tempat itu. Galang menyaksikannya sambil menyeruput secangkir kopi buatannya sendiri. Jeritan-jeritan Nawang sangat terngiang-ngiang di kepala Galang. Sungguh inilah momen yang paling ia tunggu-tunggu saat ia membakar mangsanya hidup-hidup. Tetapi kali ini Galang tak memakan daging Nawang. Setelah tubuh Nawang hangus terbakar, buru-buru ia mematikan apinya yang semakin besar. Dibersihkannya tubuh itu yang telah hangus. Lalu ia menyeretnya ke depan halaman rumahnya. Ia sengaja tak memakan tubuh Nawang karena ia menjadikan tubuh Nawang itu sebagai patung penunggu rumahnya. Galang sebenarnya pun sama-sama memiliki perasaan kepada Nawang. Tapi karena dulu neneknya bilang kepadanya, meski nantinya kamu menikahi seorang yang sangat mencintaimu, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari alam ini, Le. Walaupun wujudmu bisa kembali ke manusia dengan seutuhnya. Begitulah jawaban neneknya semasa ia masih hidup. Tapi ternyata di balik ucapannya itu, semua hanya omong kosong. Nenek Galang sengaja tak memberitahu kebenarannya. Sebenarnya nenek Galang melakukan itu semua karena ia tak ingin ditinggal oleh cucu kesayangannya. Karena ia sangat yakin, pasti jika Galang menampakkan dirinya di hadapan manusia biasa, ia akan jatuh cinta seperti manusia pada umumnya. Padahal kutukannya bisa saja hilang, dan Galang pun bisa keluar dari alam itu jika ia sama-sama saling mencintai. Tapi sayangnya, Galang tak pernah mengetahui itu semua, karena neneknya tak pernah memberitahu kepadanya. Dan semenjak hari itu, jika Galang mau meninggalkan rumahnya, pasti ia memandang netra mata Nawang yang kini telah hangus terbakar. Aku mencintaimu Nawang. Maafkan aku jika tak bisa membalas perasaanmu. Batin Galang, yang kini ia berada di teras rumahnya sambil menatap tubuh indah Nawang yang telah hangus terbakar. Aku memberimu seluruh duniaku, tapi dengan teganya kau memberi neraka di dunia. Nawang. Cerita pun tamat. Dan seperti biasa bagi kalian, tolong ambil si positif dan buang sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.